Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Citra Pramudita dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi. Baik, morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan perubahan bentuk kata serta makna yang muncul akibat perubahan bentuk itu. Yang pertama selanjutnya adalah morfem. Morfem merupakan satuan morfologi yang terbentuk dari kombinasi fonem yang mengandung makna dan tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan kata-kata yang lebih kecil atau satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna gramatikal dan leksikal. Rangkaian kata-kata tersebut mempunyai fungsi formal yang sama dan tidak dapat dibagi lagi. Yang selanjutnya, berdasarkan distribusinya, morfem dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai satuan kata atau morfem yang adanya morfem lain dapat muncul dalam suatu penuturan. Yang selanjutnya adalah morfem terikat, adalah morfem yang tidak dapat atau tidak bisa berdiri sendiri dan harus membutuhkan morfem lain agar bisa menjadi sebuah kata yang bermakna. Selanjutnya adalah morfem menurut bentuk strukturnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama bersifat aditif atau tambahan, yaitu morfem-morfem yang unsur pada morfem tersebut mendapat tambahan antara morfem satu dengan yang lain. Yang kedua, bersifat replasif atau penggantian, artinya morfem-morfem yang berubah bentuk dari bentuk asalnya. Yang ketiga, bersifat subtraktif atau pengurangan, artinya morfem yang berubah bentuk dengan cara mengurangi suatu morfem terhadap morfem yang lain. Selanjutnya adalah alomorf, adalah anggota suatu morfem yang wujudnya berbeda tetapi mempunyai fungsi dan makna yang sama. Bisa juga diartikan perubahan bentuk sebagai sebuah morfologi sehingga menghasilkan variasi dari anggota morfem yang sama, yang variasi bentuknya disebabkan pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Dalam setiap morfem pasti mempunyai alomorf, entah itu hanya satu, dua, atau lebih dari itu. Morf dan alomorf merupakan dua nama yang sama, namun kedua tersebut memiliki perbedaan. Morf merupakan nama untuk sebuah benda yang belum diketahui statusnya, sedangkan alomorf adalah nama untuk sebuah benda yang sudah diketahui status morfemnya. Selanjutnya adalah kata. Kata menurut para tata bahasawan tradisional mengartikan bahwa kata adalah huruf yang diapit oleh dua spasi dan mempunyai satu arti. Dari tatanan tradisional ini, mereka memberi penjelasan kata berdasarkan pendekatan arti dan pendekatan ortografi. Akan tetapi, pendekatan ini menimbulkan banyak masalah. Pembentukan kata mempunyai dua sifat. Yang pertama, inflektif, artinya tidak membentuk kata baru atau kata lain yang berbeda identitas leksikalnya dengan bentuk dasarnya. Yang kedua, derivatif, membentuk kata baru yang kata identitas leksikalnya tidak sama dengan kata dasarnya. Batasan kata yang umum kita jumpai dalam linguistik Eropa adalah kata merupakan bentuk yang kedalam, mempunyai susunan fonologis yang stabil dan tidak berubah, dan keluar mempunyai kemungkinan mobilitas di dalam kalimat.
Batasan tersebut menyiratkan dua hal. Yang pertama yaitu setiap kata mempunyai susunan fonem yang tetap dan tidak dapat dirubah. Sedangkan yang kedua adalah setiap kata mempunyai kebebasan berpindah tempat di dalam kalimat atau tempat diisi dan digantikan dengan kata lain, atau juga dapat dipisahkan dari kata lainnya. Yang selanjutnya adalah proses morfemis. Proses morfemis disebut juga dengan proses morfologis atau proses gramatikal. Proses morfologis merupakan proses pembentukan atau pengubahan kata dengan cara yang teratur dan menimbulkan komponen makna baru yang bersifat polimorfemis. Dalam proses pembentukan kata, leksem sebagai unsur leksikon diolah menjadi kata melalui proses morfemis. Sekurang-kurangnya dalam bahasa Indonesia terdapat 9 jenis proses morfemis. Kesembilan proses tersebut menjelaskan tentang terjadinya suatu kata secara alamiah dalam bahasa Indonesia. Kesembilan proses morfemis tersebut, yang pertama adalah derivasi zero, yang kedua adalah afiksasi, yang ketiga adalah reduplikasi, yang keempat adalah komposisi, yang kelima adalah abrevasi, dan yang keenam adalah derivasi balik, dan yang ketujuh adalah meta-analisis. Selanjutnya yang ke-8 adalah analogi, dan terakhir yang ke-9 adalah kombinasi proses. Cukup sekian penjelasan materi morfologi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.